wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya katakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya majelis-majelis zikir atau dinamakan sebagai halqah ya, itu dinaungi oleh 70.000 malaikat, yang dimana malaikat-malaikat tersebut membanggakan nama-nama kita di hadapan penduduk langit dan bumi dan beserta Allah. Jadi nama-nama kita itu ya dibanggakan, disebutkan, dimention kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi disebutkan, dibanggakan, lah itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Wong nama kita disebut saja oleh orang terkenal saja, kita jadi bungah hati kita, seneng hati kita. Apalagi ini di mention atau di banggakan, disebutkan oleh malaikat yang dimana makhluk yang tidak ada dosa sama sekali. Kepada siapa? Dimensionnya ini dibanggakan tidak kepada sesuatu zat yang ya remeh-temeh, tapi kepada zat yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, wis disebutkan oleh malaikat, dibanggakan kepada siapa? Kepada Allah. Apa gak seneng awak dhewe ne teko ning gone majelis zikir? Harusnya kalau misalkan kita tahu seperti itu, ya itu menjadi semangat bagi kita. Nggih. Misalkan ngapunten Pak To, namine jenengan disebut kali Pak Lurah ngoten niku. Kepada siapa? Kepada Pak Bupati ngoten. Pak To niki tiyang sing sampun sepuh tapi tesik semangat ngaos ngoten niku. Jenengan rasa ati bunga napa mboten? Bunga ngoten. Lha niku hanya dimention oleh makhluk yang dimana makhluknya ya padha-padha duwe akeh dosane. Kepada siapa? Ya kepada orang juga, kepada makhluk yang sama kedudukannya. Nah ini disebutkan, dibanggakan oleh malaikat kepada Allah. Apa ora bungah hati kita? Apa gak malah tambah semangat kita untuk mendatangi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nah maka perlu kita syukuri, karena suatu hal yang besar itu kan ya harus kita syukuri. Bener-bener kita syukuri. Nah minimal dengan qaulil hamdalah itu menjadi dasar kita bersyukur kepada Allah. Dan pada dasarnya nikmat itu harus apa? Harus kita manfaatkan sepenuhnya hanya untuk beribadah. Jadi anu nggih Pak To, napa nikmat niku kan kathah kan ngoten nggih. Lah itu semua nikmat yang kita punya, yang kita dapatkan dari Allah itu diperuntukkan untuk ibadah saja. Pengen anu ya, berbeken ya. Gak apa-apa pematerinya sumuk-sumuk sithik, sing penting ning gone online seneng ae ngono. Wis. Ya iki jane ya malah nyengsarane pematerine ngaten iki.
Kudune niki malah jenenge suul adab ngoten niku. Nggih, iki cara mono nyanti no sing tukang kameramene wis paling wis dilaknat karo malaikat mestine ngoten nggih. Nggih, tapi mboten masalah. Sami-sami dakwah, sami-sami berjuang dalam agama Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Lah, kembali lagi bahwasanya nikmat niku kata sangat dan puncaknya itu adalah mentasarufkan, memanfaatkan semua ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah. Beribadah niku kan macam nggih. Ada dua macam, yakni ibadah yang mahdoh dan ada yang ibadah ghairu mahdoh. Sing mahdoh niku sing kados salat, poso, zakat, naik haji lah niku mahdoh. Lah nek ghairu mahdoh berarti selain itu. Ngapunten jenengan misalkan untuk makan saja niku kan mboten enten aturane dalam Islam kan. Dalam artian aturan ini kudu mangan disunahkan makan iki ora nek ngoten niku. Nggih. Tapi pada dasarnya itu yes makan monggo, makan yang penting kriterianya adalah halal dan thayyib. Monggo jenengan makan. Nah itu bisa dijadikan niat kita adalah untuk ibadah. Maka waktale jenengan, waktunya jenengan itu tidak muspro tanpa adanya ibadah. Jadi senantiasa selama 24 jam jenengan sare, jenengan wungu itu enten aturane, sare niku ya enek dongane, tangi wungu niku ya enten dongane. Kalau kita bapak-bapak sampun hafal nggih, doa bangun tidur. Alah yang penting alhamdulillah Mas biar jos niku Mas. Nggih. Lah kembali lagi bahwasanya harus kita bener-bener kita manfaatkan waktu kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita secara full hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti kon kudu sholat terus mboten. Karena tadi ibadah itu ada yang mahdoh dan ada yang ghairu mahdoh. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi kita menjadi menjadi umatnya Nabi sehingga kita menjadi umatnya Nabi sehingga kita berdoa kepada Allah semoga kita semua yang ada di sini dan keluarga-keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yakni adalah kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, untaian pesan-pesan langit pengokoh kepribadian Islam, yang dimana materi kita sudah sampai bab yang ke-5, yakni adalah asar keimanan pada perbuatan. Sedikit review, mengulang biar merefresh pengingat materi yang sudah kita dapatkan di pekan yang lalu, karena kita itu saking pikiran iki akeh duniawi nih ngoten niku. Dadose kadang-kadang niku banyak hal yang sering terselip dan terlupakan. Nah, nek cara mono sakniki niku istilahnya saiki ora mudhek saiki ora Jawa, sesuk wis lali. Gitu. Ruwet kok niku wisan. Wis saiki wis ora Jawa, sesuk wis lali. Ora mudeng sesuke wis lali. Lah itu penyakit ya. Penyakit kita maksudnya. Nah, ini refresh sedikit atas apa yang sudah kita pelajari. Ini masih dalam bab-bab awal ngoten niku. Nggih, yakni masih dalam kategori akidah. Nggih. Yakni adalah keimanan atau kepercayaan ya terhadap Allah. Ini masih dalam bab akidah yang dimana memang menjadi tonggak jenengan dalam berlaku gitu, bertindak.
Karena kalau akidahin jenengan bleset ngoten niku, nanti bisa menjadikan yang lainnya itu menjadi bleset juga. Yang dimana yang perlu saya tekankan bahwasanya pada dasarnya manusia itu berbeda dengan hewan. Manusia berbeda dengan hewan, yang membedakan adalah manusia punya akal dan hewan adalah tidak. Maka dalam Quran surah Al-An'am ayat 175 yang membedakan ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya untuk melangsungkan atau melaksanakan syariatnya, aturan dari Allah, maka bisa jadi orang tersebut lebih buruk daripada hewan ternak. Itu yang perlu kita garis bawahi di awal. Karena wong kita disamakan dengan hewan wis nesu-nesu nggih. Apalagi kalau kita lebih buruk lagi. Itu menjadi garis bawah ya, bahwasanya kita punya akal yang dimana fungsi dari akal tersebut adalah untuk memahami aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek akale ora dinggo, bisa jadi dia terjatuh seperti halnya hewan ternak. Karena hewan itu gak mikir ngoten niku. Nggih. Hewan iku ya padha mangane, ya padha sekresine buang air besar nggih. Sama-sama, tapi hewan itu gak mikir dia untuk mangan itu kudu sing halal apa gak mikir. Lah kalau manusia harus memikirkan makanan tersebut halal atau tidak. Kalau wis mangan saenake ya maka dia lebih buruk daripada hewan ternak. Itu di garis bawahi kita di awal. Dan pada dasarnya ketika seseorang terkait dengan masalah akidah, maka manusia itu harus berpikir. Karena seseorang yang manusia ya ketika sudah akil balik, sudah masuk masa dewasa, maka hal yang pertama dia harus diwajibkan adalah dia harus memahami atau berpikir. Untuk apa berpikir? Untuk apa berpikir? Untuk memahami aturan dari Allah. Ngoten nggih. Jadi alurnya kita garis bawahi seperti itu. Dan ketika seseorang itu sudah berpikir dan kemudian dia sudah mengetahui bahwasanya ketika dia berpikir itu dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ketika dia beriman, maka dia harus percaya bahwasanya aturan dari Allah itu ada. Ada di mana? Yakni ada di Al-Qur'anul Karim.